Halo, assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Ami Humaira. Nah, apa kabar nih teman-teman semua di sana? Semoga selalu sehat ya. Karena sekarang ini lagi musimnya orang sakit ya, lagi banyak banget yang sakit, termasuk aku sendiri. Karena udah 2 hari ini aku lagi nggak enak badan gini. Ini suara juga lagi dengung. Maaf ya kalau suaraku mengganggu. Oh iya, karena dari kemarin-kemarinnya ini banyak banget yang DM aku sama WA aku. Jadi nanya kapan nih kak buat budgeting, di komen juga ada kapan nih buat review pengeluaran gitu. Maaf ya aku baru sempet review sekarang gitu, karena yang aku bilang tadi aku agak nggak enak badan 2 hari atau 3 hari terakhir ini. Nah, di video kali ini aku mau mereview pengeluaran bulan Agustus ini, dan juga nanti aku akan update sinking fund dan tabungan juga di akhir bulan ini. Nah, yang penasaran sama videonya, tonton videonya sampai akhir ya, jangan di skip. Terima kasih. Nah, sebelum aku buat video review pengeluaran ini, di sini aku mau taruh dulu. Kemarin aku sempet buat ini ya, kayak catatan kalender, tabungan kalender gitu. Di sini aku tulis iseng-iseng sih, karena aku memang nggak bisa menggambar ya. Jadi aku cuman tulis terangin gitu aja. Karena aku rencananya mau dijadikan satu tabungan yang kalender itu. Karena kan biasanya dari kemarinnya aku taruhnya nabungnya itu di bekas celengan Target gitu. Nah, ini aku mau jadikan satu, aku taruh di ziplock gitu, sama aku kasih catatan per bulannya berapa totalnya gitu. Nanti kalau sudah akhir bulan baru aku keluarin gitu. Karena kan di celengan Target itu di bekasnya itu kan agak kecil ya, jadi agak susah kalau pas aku mau buka setiap bulannya gitu. Jadi kayak kecampur gitu, meskipun sudah udah diikat jadiin satu yang per bulannya itu. Nah, jadi ini aku buat iseng-iseng aja, jadi biar agak lebih banyak lagi muatnya gitu. Nah, di sini sekarang bagian yang mereview ya. Kita lihat dulu untuk anggaran yang bulan ini, bulan Agustus ini berapa totalnya. Cuman sebelum aku isi kolom-kolom di sini, ini aku mau totalin dulu sisa dari budget-budget ini gitu, maksudnya yang sudah terkumpul di bulan September itu gitu. Nah, karena kan aku gajinya per hari ya, intinya pendapatannya itu per hari, jadi aku yang mau anggarkan di bulan depan itu sudah aku kumpulkan dari bulan ini gitu. Nah, di sini untuk anggaran di bulan September itu kan sudah ada beberapa kategori ya. Kan aku nabungnya tiap hari gitu, bukan nabung ya, kayak kumpulin budgetnya itu setiap hari, cuman aku jadikan bulanan gitu. Yang udah tahu nonton video aku sebelumnya pasti kalian ngerti lah ya. Nah, di sini yang sudah aku centang pakai bolpen merah itu berarti yang budget yang udah terkumpul gitu. Nah, ini semuanya terakhir terkumpul itu tanggal 20. Jadi semuanya udah terkumpul tanggal 20 itu. Jadi pas dari tanggal 20 sampai sekarang itu, sampai tanggal 30 itu 29 ya, 29 karena hari ini libur suamiku. Jadi itu yang aku masukin cuman amal sama tukar 2000-an aja, karena amal aku tetap naruh 5000 per hari, aku nggak budgetkan berapa satu bulannya. Jadi setiap suamiku kerja itu aku ngambil 5000, dan juga tukar 2000-an karena itu kan dipakai buat nuker, buat kembalian dipangkas gitu. Nah, berarti sisanya ini aku taruh nanti yang buat aku tabung, karena di bulan ini tuh aku nggak ada nabung sama sekali di BMT, itu kan tabungan utamaku ya. Jadi ini aku nggak ada sama sekali karena aku skip dulu, aku pentingkan dulu yang untuk budget-budget ini. Soalnya kalau aku nabung dulu yang untuk anggaran budget-budget bulan ini tuh takut terlewati gitu, takut ada yang kurang gitu. Nah, kalau sudah terkumpul semua gini kayak lega aja gitu. Nanti sisanya baru aku tabungin. Nah, di kolom ini kan sampai tanggal 24 aja ya. Jadi sisanya aku taruh di kolom seperti ini. Aku tulis 3 kolom
kolom aja, kayak pemasukan sama amal dan tukar 2000-an gitu. Nah, di sini untuk di atas tanggalnya dari tanggal 25 sampai tanggal 29, karena terakhir kerja suamiku tanggal 29, akhir bulan ini tanggal 30 sama 31 itu libur. Kita ada acara sama suamiku, ada bakti sosial potong rambut masal gitu nanti. Nah, di sini aku mau keluarin dulu uang sisa buat budget bulan September ini yang dari tanggal 20 sampai tanggal 29 ini tuh pendapatan yang setiap hari suamiku kerja itu udah dipotong amal sama tukar 2000-an yang dari tanggal 20 ya. Nah, jadi sisanya aku kumpulin karena mau aku tabungin di BMT nanti. Nah, ini total keseluruhan pendapatan yang dari tanggal 20 sampai tanggal 29 ini, sisanya ini totalnya 1.650.000. Nanti akan aku bagi di akhir video ya, kan untuk menabung di BMT gitu. Nanti akan aku taruh di dalam buku tabungannya di akhir video. Karena sekarang ini aku hitung-hitung dulu, aku pisah-pisahin dulu uang pecahan yang 100-an, 50-an, 20-an gitu. Jadi biar gampang aja nanti buat ngitungnya dan taruhnya gitu. Nah, sekarang kita lanjut ke review pengeluaran di bulan Agustus ini. Maaf ya suaranya Humaira, dia emang berisik gitu kalau ada yang ngomong, biasanya dia ikut ngomong juga. Oke, selanjutnya kita langsung lihat ada sisa berapa aja uang untuk budget bulan ini. Oke, di sini yang pertama ada belanja bulanan. Ini tuh habis total aku anggarkan 200.000. Oh iya, maaf sebelumnya, ini yang penasaran kenapa di sini aku kasih tulisan pakai sticky note gini. Jadi biar memudahkan aja, di sini aku kasih tulisan gitu di setiap kolomnya, di setiap kayak ini kan ada belanja bulanan, aku kasih tulis kayak kebutuhan bulanan dan usahakan dicatat dulu pengeluarannya gitu. Jadi biar nggak over budget gitu. Jadi kayak dikasih motivasi lah sama peringatan-peringatan gitu di setiap kolom-kolom di sini gitu. Nah, lanjut kita ke belanja bulanan. Di sini habis total karena kalian yang lihat video aku sebelumnya di belanja bulanan Agustus ini, kalian pasti tahu ya, karena di bulan ini tuh aku banyak banget yang kebeli dan itu di luar dari catatan gitu. Jadi kayak kayak langsung lihat di sana, oh ada yang habis, atau ada kebetulan banyak belanja cemilan juga di bulan kemarin, bukan cemilan ya. Ada beberapa sih kayak nugget gitu. Jadi memang yang tidak dicatat gitu pengeluarannya gitu. Di sini aku tulis budget 200 dan terpakai 200 gitu, sisanya 0 ya. nggak ada sisa gitu. Nah, selanjutnya di sini ada belanja mingguan. Nah, untuk belanja mingguan juga di sini untuk belanja sehari-hari gitu tepatnya ya, bukan mingguan gitu. Karena aku kan makannya tetap sama ibu ya, jadi nggak pisah gitu. Jadi ini kayak untuk kebutuhan jajan, untuk beli rumput sapi gitu, kebutuhan apapun itu aku ngambil di sini gitu. Nah, jadi ini tuh anggarannya 400.000 dan ini tuh juga habis total. Sebenarnya ini minus ya, nanti insya Allah bulan depan akan aku anggarkan masing-masing untuk rumput sapi gitu. Dan kalau masih minus lagi 400.000 nanti akan aku tambahkan untuk belanja sehari-hari ini gitu. Karena kan kebanyakan aku di rumah jajan ya, untuk kayak beli jagung rebus atau beli apa gitu kan. Jadi ngambilnya uang di sini gitu untuk jajan di rumah. Nah, selanjutnya di sini ada pijat dan pampers Humaira. Di sini juga aku tulis hanya untuk keperluan pampers dan pijat saja gitu. Jadi selain itu tidak boleh menggunakan uang ini gitu, dan usahakan kalau pijat itu bawa uang pas gitu. Karena biasanya kan suka mampir-mampir ya, kalap mata gitu. Jadi aku bawa uang pas aja untuk yang pijatnya ini gitu. Ini sebenarnya untuk sisanya 30.000 ini sisanya uang pampers ya, karena kemarin kan Humaira belinya nyoba yang go on gitu, itu tuh harganya 70.300, jadi aku bulatkan aja 30, dan ini tuh sisanya 70 maksudnya ya, dan ini tuh sisanya 30.000. Sebenarnya kalau untuk uang pampers ini biasanya pas ya, 1 bulan itu 100.000, karena biasanya Humaira pakainya yang merek Mami Poco itu tuh kan habis 2 bal, 1 balnya itu 50.000 yang M34, cuman karena bulan ini kan nyoba yang baru jadi agak ada lebih
ada lebih uang lah gitu. Nanti untuk bulan depan akan aku nyoba merek lain lagi mungkin, karena Mami Poko udah agak kecilan yang ukuran M, jadi kita nyoba yang merek lain insyaallah. Nah selanjutnya di sini ada kebutuhan Humaira. Di sini aku juga tulis hanya untuk keperluan Humaira saja gitu, kayak keperluan mandi ataupun keperluan jajannya gitu. Karena aku biasanya kalau belikan jajan Humaira aku ngambilnya di sini, karena kalau dari kemarin-kemarinnya aku kan ngambil yang belanja mingguan itu, karena minus akhirnya aku ngambil di kebutuhan Humaira yang ini gitu. Nah untuk kebutuhan Humaira ini di sini aku budgetkan 200.000 dan ini tuh sisanya 50.000, berarti yang terpakai itu 150.000. Nah salah satu alasan kenapa aku kasih tulisan juga di setiap kolom dompet pintar itu, karena biasanya kan suamiku nggak tahu ya tempat uangnya di mana gitu, jadi aku kasih tulisan aja kalau pas dia mau ngambil untuk belanja apa gitu, jadi dia tinggal baca-baca aja di sana. Oke, selanjutnya di sini ada skincare bulanan. Ini tuh aku budgetkan 300.000 dan sekarang sisa 100.000 karena kemarin tuh aku belanja buat beli serum ya 200.000. Jadi sisanya 100.000 aku tulis di sini. Nah, selanjutnya di sini ada listrik, pulsa dan kuota. Aku tulis juga listrik dipangkas, terus pulsaku dan kuotaku. Jadi ini bukan kuotanya suamiku, cuman kalau pulsa kadang aku pakai uang ini gitu, pulsanya suamiku. Soalnya kalau kuotanya dia tuh udah pakai uang pribadinya dia sendiri gitu. Nah, di sini tuh ada sisa 22, aku budgetkan 150.000, berarti terpakainya itu 128 dan sisanya ini 22. Karena listrik di rumahku kan masih banyak ya tokennya, dan insyaallah bulan depan ini sudah aku anggarkan untuk listrik yang di rumahku. Nah, selanjutnya di sini ada dana tak terduga. Di sini juga aku tulis kalau bisa itu jangan sentuh uang ini gitu. Jadi kalau memang tidak terlalu penting dan tidak terlalu butuh gitu, kalau sebisa mungkin tidak memakai uang ini gitu. Karena ini dana tak terduga ini aku udah pakai uangnya di awal bulan kemarin, aku buat perpanjang SIM C ku sama buat keperluan beli obat tetes mata, sama buat benerin motornya suamiku yang cedol itu, yang ini ya gambarnya. Karena sebenarnya banyak ya habisnya, ini udah habis 1 juta lebih dan itu pakai uang pribadi suamiku, cuman karena kurang ongkosnya kemarin jadi kita pakai yang dana tak terduga ini. Terus untuk dana tak terduga ini aku budgetkan 500.000 dan ini tuh terpakai 447 dan sisanya 53.000 ya, lumayan lah masih ada sisa walaupun hanya sedikit. Semoga bulan depan sudah tidak ada pengeluaran tak terduga lagi ya gitu. Cuman kan untuk dana tak terduga ini jaga-jaga aja kalau pas misalnya ada keperluan mendadak kayak kemarin itu gitu ya. Cuman siapa yang mau ya kita ada musibah atau ada apa gitu, cuman kita waspada aja lah, jaga-jaga. Nah, ini selanjutnya ada jalan-jalan ke Situbondo dan Pokaan. Ini tuh masih banyak sisanya karena di bulan ini tuh aku cuman 1 kali ke Pokaan dan 2 kalinya sekarang ya tanggal 30 sama 31 ini, karena di tanggal 30 sama 31 ini udah aku anggarkan di uang lain ya, uang pribadi yang memang aku ada kemarin gitu, ada sisa lah aku pegangan gitu. Jadi aku nggak ngambil di uang jalan-jalan ini lagi karena udah mau penutupan buku ya. Jadi ini aku budgetkan 400.000 dan sisanya itu 280, jadi terpakai hanya 220.000 saja. Jadi lumayan buat nambah-nambah sinking fund gitu. Selanjutnya di sini ada ShopeePay. Di sini udah aku bayarkan di awal bulan kemarin karena alhamdulillah bulan ini aku nggak ada ShopeePay lagi dan semoga saja tidak ada ShopeePay later lagi gitu. Tidak ada hutang dan cicilan lagi karena memang aku benar-benar mau berhenti untuk
hutang ya. Jadi insya Allah kedepannya aku akan berusaha untuk istiqomah, tidak mempunyai Shopee Paylater lagi gitu. Nah di sini juga ada tukar 2000-an. Biasanya uang pecahan 2000 yang aku masukin ke sini gitu. Kalau masih pecahan yang 5000 sama 10000 kan masih belum aku tukarkan, jadi aku taruh di amplop itu. Nah di sini juga ada laba jualan yang nanti akan aku pindahkan ke tantangan 3 juta di laba jualan di sinking fund itu. Nah ini juga di paling terakhir di sini ada amal atau sedekah. Ini yang aku kumpulin dari beberapa bulan yang lalu ya. Jadi belum aku keluarin. Kalau memang benar-benar nggak ada kebutuhan yang yang perlu dibantu gitu, maksudnya nggak perlu harus aku keluarin gitu. Jadi di sini memang aku tuliskan tidak boleh dipakai pribadi, usahakan jangan sentuh uang ini gitu. Maksudnya jangan disentuh dalam arti kata meskipun kita udah butuh sebutuh-butuhnya banget ya, kita tidak menggunakan uang ini gitu. Nah di sini sudah ada kolom yang udah aku tulis dari bulan kemarin. Ini tuh semua anggaran yang keluar. Jadi anggaran wajibnya itu kemarin 3.350.000. Nah jadi aku tulis di sini untuk Shopee Paylater sama amal ini kan nggak ada sisa ya. Nah jadi aku yang tulis sisanya ini yang lainnya itu selain 2 Shopee Pay sama amal ini gitu. Ini tuh habisnya 1.915.000 dan masih ada 535.000. Alhamdulillah masih lumayan lah, masih cukup untuk buat sinking fund di bulan ini. Nah uang yang sisanya ini aku susun dulu, aku rapiin yang pecahan 50, 20, 10.000 sama 5.000 nya ini. Nah nanti biar gampang aku ngambilnya ketika udah dipisah-pisahkan ke sinking fund. Nah untuk kalian yang masih pemula, yang masih baru mau buat sinking fund atau budget bulan seperti ini, kalian itu tidak harus mencontoh anggaran punyaku ya gitu untuk nominalnya ataupun apapun gitu. Jadi ini hanya beberapa contoh saja gitu. Kalian bisa atur sendiri keperluan kalian itu berapa dan juga kebutuhannya apa aja sama pemasukannya berapa gitu. Jadi kalian bisa sesuaikanlah dengan budget dan pengeluaran kalian gitu. Oh ya, untuk amplop yang putih ini aku nggak keluarkan sekarang ya, karena itu budget di bulan September. Nanti akan aku review di awal bulan September untuk budget bulan September. Nah selanjutnya kita ke part sinking fund ya. Kita memisahkan uang-uang ini ke pos-posnya. Nah di sini yang pertama ada laba jualan, ini dapat 3 juta. Di sini aku mau ngambil dulu uang yang udah aku pisahin kemarin. Di sini ada 300.000 totalnya uang dari hasil laba jualan online shopku gitu. Alhamdulillah lah, lumayan buat ditabung lah ya. Karena di sini aku tuh nggak stok barang, aku hanya open order saja gitu, kayak pre-order gitu. Ketika ada yang pesan barang baru aku orderkan gitu. Aku hanya kirim gambar di story WA aku saja sama Facebook. Cuman di Facebook jarang-jarang, biasanya aku via WA saja. Dan alhamdulillah hasilnya tuh lumayan ya, karena laba 10 atau 20 atau 5.000 gitu ya paling sedikitnya gitu. Kalau dikumpulin kan lumayan juga hasilnya gitu. Nah di sini aku coret-coret dulu kolom yang sesuai ya. 300 ini aku coret yang pecahan 100 gitu, karena untuk laba jualan ini setiap bulannya kan nggak pasti ya, tergantung kita dapat orderannya banyak atau sedikit dan tergantung rezeki kita juga sih. Dan selanjutnya di sini ada sinking fund yang 3 juta, challenge 3 juta ini aku udah mulai dari 2 bulan yang lalu. Kalian yang udah pernah nonton video aku sebelumnya pasti udah tahu ya. Nah di sini aku salin ke ziplock gini, karena sebelumnya aku pakai kotak bekas elips gitu. Di sini aku tabung 200 untuk bulan ini. Aku coret-coret di kolom yang sesuai dengan nominalnya ini. Selanjutnya di sini ada sinking fund yang kebutuhan motor. Di sini udah ada uang, bukan sinking fund yang aku tulis sebelumnya ya, karena aku alhamdulillah ada rezeki orang, ada baru bayar hutang gitu. Sisanya aku masukin ke
uang ini gitu, ke uang kebutuhan motor, karena kebetulan bulan ini insyaallah awal bulan September ini aku mau tap oli sama servis sepeda motorku. Jadi aku mau pakai uang ini dulu, uang yang sisa orang bayar hutang itu. Nah, di sini untuk sinking fund-nya aku tambahin 70.000 aja untuk kebutuhan motor, karena kan kita nggak setiap bulan ya ada keperluan untuk kebutuhan motor ini. Untuk kolomnya di sini aku tulis tanggalnya 30 bulan 8 2021. Untuk masuknya ini kayak uang yang masuk tanggal berapa itu gitu yang kita tambahkan. Untuk sisanya ini sisa keseluruhan, cuman yang uang yang kemarin aku taruh itu nggak aku masukin karena nanti mau aku ambil pas waktu servis motor gitu. Nah, untuk keterangannya di sini aku tulis dari sisa budget bulanan gitu. Jadi kayak kalau pas mau keluar uang buat kebutuhan apa nanti kita tulis di sana gitu, di keterangan itu. Selanjutnya di sini ada tabungan emas. Untuk bulan ini aku tabung 100.000 aja untuk tabungan emas, karena aku juga belum tahu ya nanti ini terkumpulnya kapan. Ini aku juga masih bingung, aku mau tabung di Pegadaian gitu tabungan emas, atau aku belikan emas antam lagi gitu, atau perhiasan yang kadar 750 lagi juga aku masih belum tahu gitu, belum kepikiran ke sana. Nah, selanjutnya di sini ada kebutuhan sapi. Ini tuh aku nabungnya 100.000 aja karena bubuk itu udah tinggal dikit, dan insyaallah ini bulan September ini aku beli bubuk padi untuk kebutuhan sapinya ini. Cuman kalau untuk beli rumput sapi aku nggak ngambil uang di sini, sementara aku masih ngambil di uang belanja mingguan, dan insya Allah bulan depan akan aku anggarkan untuk beli rumput sapi di anggaran lain gitu, budget lain. Nah, selanjutnya ini sisa 60.000, langsung mau aku masukin di challenge 20 ribuan. Seperti biasa aku gulung-gulung dulu, lalu aku masukin ke dalam sedotan seperti ini biar ringkes aja ya, biar banyak muatnya gitu. Untuk challenge 20.000 ini aku nggak batasi dan aku nggak target ya, jadi seadanya aku, semampunya aku ngasih naruh gitu ke dalam tabungan challenge 20.000 ini. Nanti di lain hari lain waktu kalau aku udah butuh baru aku akan buka. Nah, ini selanjutnya di sini ada tabungan kalender yang aku jadiin satu di sini, yang dari bulan Juni, Juli, Agustus, September gitu sampai akhir tahun ini ya, sampai bulan Desember. Karena kalau pas aku jadiin satu di dalam bekas celengan target ini kayaknya agak susah ya, soalnya kan tempatnya kecil juga. Nah, jadi aku taruh di ziplock gitu biar lebih banyak muatnya gitu. Oh ya, untuk tulisannya maaf ya, karena sekali lagi aku kasih tahu ke kalian karena aku bukan tipe orang yang suka menggambar dan bisa menggambar, jadi maafkan jika tulisannya tuh seperti ini. Yang penting bisa dimengerti lah ya. Oh iya, untuk uang sisa yang bantuan BPUM sama BLTDD itu kan masih ada sisa kemarin 110. Itu udah aku belanjain buat keperluan sinking fund, dan aku beli sepatunya Humaira yang seperti ini gambarnya. Karena kebetulan sepatunya yang lama itu udah kekecilan, jadi aku beli baru. Nah, makanya uangnya itu udah habis total, tak bersisa. Nah, lanjut ke tabungan kalender ini. Di sini aku coret-coret untuk bulan yang sudah terpenuhi ya, yang sudah keisi gitu, kayak Juni, Juli, Agustus gitu. Semoga di bulan depan, di bulan September ini juga terkumpulnya itu penuh ya gitu. Karena ini kan 2 bulan ini tanggalnya itu sampai 31, jadi uangnya itu totalnya kan 496. Jadi aku bulatkan aja jadi 500 gitu. Jadi yang 2 bulan itu 500-an, sama yang 1 bulan itu 465. Nah, lanjut di sini ada tabungan BMT. Aku ada 2 tabungan di BMT sendiri ini, ada yang sabar sama tabah. Yang sabar ini hanya bisa diambil ketika bulan puasa. Intinya kayak tabungan hari raya gitulah ya.
Kemudian untuk yang tabah ini bisa diambil kapan saja, karena 1 bulan ini aku nggak ada nabung sama sekali. Jadi uang yang hasilnya sisa dari aku buat budget di bulan September itu, yang udah aku jelaskan di awal video tadi, itu aku tabungin semua gitu ke sini, karena memang aku nggak ada tabungan utama sama sekali ya di bulan ini gitu. Nah hasilnya kan tadi ada 1.650.000 ya totalnya. Aku tabungin di Sabar ini 1.400.000, karena memang ini tabungan utama aku ya, karena aku nggak ada tabungan lagi selain ini gitu. Untuk di tabungan tabahnya sendiri aku cuma nabung 210.000 aja. Sisanya ini langsung aku mau masukin ke challenge 20 ribuan lagi gitu. Oh iya, kenapa untuk yang tabungan Sabar ini lebih banyak dari yang tabah? Karena kan kalau yang tabah itu tabungan yang kapan saja yang bisa kita ambil gitu. Jadi aku nabungnya sedikit aja yang tabah ini, karena kalau pas lagi ada kebutuhan mendesak aja aku ambil gitu. Kalau untuk yang tabungan Sabar kan memang tabungan yang nggak diinget-inget ya sampai hari raya gitu. Nah oke, part di tabungan BMT ini menutup video kita kali ini ya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian yang menyaksikan, dan untuk kalian yang baru mau mulai menabung, ayo semangat ya. Nggak ada kata terlambat untuk menabung gitu. Berapapun pendapatan kalian, kalau kalian konsisten menabungnya sedikit demi sedikit, insya Allah nanti terkumpulnya akan banyak juga ya. Jadi semangat. Oh ya, maaf ya jika ada salah kata atau salah pengucapan sesuatu dari awal video sampai akhir ini, karena aku hanya juga manusia biasa ya yang tak luput dari salah dan dosa. Terima kasih aku ucapkan untuk kalian yang udah subscribe dan dukung channel aku, yang udah komen positif juga, terima kasih banyak. Yang belum subscribe, ayo di subscribe dulu, terima kasih. Oke, semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.